walaupun kita semua ibadah di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Gimana nih kabarnya? Kami berharap semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, kakak sekolah minggu sangat merindukan adik-adik sekolah minggu loh untuk beribadah bareng di gereja. Kita doakan supaya virus ini cepat berlalu ya. Oke, kita mulai ibadah kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Bapa di surga buat cinta kasih Tuhan yang masih mengalir pada kami pada satu hari ini. Tuhan Yesus yang baik, seperti yang Engkau tahu, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semuanya masih pada semangat kan? Ya harus dong untuk memuji nama Tuhan. Kita kembali bernyanyi ya. Kita bernyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Semuanya masih pada ingat nggak terakhir kita titah yang keberapa? Ayo, masih ingat nggak? Oh iya, titahnya jangan lupa dihafal ya. Walaupun kita ibadah online seperti ini, titahnya harus tetap dihafal adik-adik. Gitu ya. Oke, sekarang kita di titah 8 sampai dengan 10. Oke deh, kita mau mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Udah disiapin belum persembahannya? Udah dong ya, oke. Sekarang kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Betapa Hati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilih
posisi berdoa ya adik-adik, untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang masih mengalir pada kami saat ini, sehingga kami telah berada di pertengahan ibadah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyerahkan sedikit banyaknya persembahan kami yang hanya datang daripada-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan berkatilah itu supaya menjadi berkat juga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke deh, semuanya masih pada semangat kan? Harus dong, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Pasti semuanya adik-adik sekolah minggu dalam sukacita dan dalam keadaan baik kan? Oke, tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati, siapkan pikirannya, dan siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis dan duduk yang rapi, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami, buat kami adik-adik sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, karena kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Matius bindu 5 ayat 37. Nah, Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si penjahat. Demikian ayatnya. Pada hari ini tema kita itu adalah jujur. Nah, sebelum kakak menjelaskan dari ayat Alkitab kita ini dan menjelaskan apa itu jujur, apa makna dari kejujuran itu, dan kenapa sih seringkali seseorang itu melakukan tindakan tidak jujur. Nah, sekarang kakak mau cerita terlebih dahulu. Nah, adik-adik mau dengarkan ceritanya. Nah, sebelum kakak cerita, semuanya masih dalam keadaan baik kan? Dan masih mau mendengar. Oke, kakak mau cerita. Jadi, kakak mau cerita tentang si tukang kayu. Nah, si penjual kayu. Nah, kalau dia dikatakan si penjual kayu, berarti dia menjual kayu. Nah, suatu hari si penjual kayu ini pergilah ke sebuah hutan, di mana dia di hutan mencari kayu dan nantinya kayu itu akan dijualnya. Suatu hari dia pergi sendiri. Nah, dia pergi ke tengah hutan dan di tengah hutan tersebut ada jurang yang sangat dalam dan rumputnya itu sangat banyak. Kalau dikatakan itu bisa dikatakan itu semak seperti itu. Jadi dia pokoknya rumputnya itu banyak rumput, banyak pepohonan kayak gitu. Seram lah. Namanya juga jurang kayak gitu kan. Lembah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput yang sangat banyak. Nah, setelah pada saat dia memotong kayu menggunakan kapak yang digunakannya itu kapak kayu yang terbuat dari kayu kayak gitu. Gagangnya itu terbuat dari kayu. Nah, ketika dia memotong kayu tersebut, kapaknya itu jatuh ke dalam jurang tersebut. Nah, karena kapaknya jatuh, si tukang kayu itu sedih. Dia sedih karena
kapaknya jatuh. Kalau kapaknya jatuh berarti dia kan nggak bisa lagi toh dia memotong kayu, dan dia tidak akan membawa kayu untuk pulang ke rumah dan tidak menjual kayu. Nah, dia sedih. Pada saat itu dia duduk dan dia bersandar di sebuah kayu yang sangat besar. Dia melamun dan datanglah seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Hei si tukang kayu, kenapa kamu sedih?" Si malaikat berkata kepada tukang kayu tersebut. Nah, si tukang kayu menjawab. Dia bilang, aku sedih karena kapakku jatuh ke dalam jurang sehingga aku tidak bisa mengambil kayu. Nah, pada saat itu si malaikat menolong si tukang kayu untuk mengambil kapaknya ke dalam jurang. Nah, datanglah malaikat, dia tolong si tukang kayu dan dia membawa 3 kapak kepada si tukang kayu. Kapak yang pertama itu bergagangkan emas, kapak yang kedua bergagangkan perak, dan kapak yang ketiga itu bergagangkan kayu. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Kalau si tukang kayu itu memiliki kapak yang bergagangkan apa? Bergagangkan kayu. Nah, pada saat itu si malaikat ini bertanya kepada si tukang kayu, "Hei tukang kayu, kapak yang mana yang engkau miliki? Aku sudah membawa 3 kapak, coba kamu pilih yang kamu miliki itu yang mana." Nah, si tukang kayu ini jujur mengambil kapak yang dimilikinya, padahal pada saat itu ada 3 kapak yang harus dia pilih. Ada yang emas dan ada yang perak, tetapi dia tetap mengambil hak miliknya. Dia jujur bahwasanya kapak yang dimilikinya itu adalah kapak yang bergagangkan kayu. Nah, dia ambil kapak yang bergagangkan kayu dan si malaikat berkata, "Ya, ini milikmu. Kamu sangat jujur tukang kayu. Saya senang denganmu." Si malaikat pun berkata demikian. Nah, ketika itu si tukang kayu pun pulang ke rumah dan dia menceritakan kepada keluarganya. Nah, keesokan harinya si tukang kayu pergi lagi mencari kayu ke hutan, dan di tempat yang sama yang di bawahnya ada jurang yang semak sekali oleh pepohonan dan rumput-rumput. Nah, pada saat itu si tukang kayu membawa seorang istrinya untuk ikut menemani dia mengambil kayu. Nah, ketika mereka mengambil kayu, istri dari si tukang kayu tersebut jatuh ke dalam jurang. Nah, karena jurangnya itu sangat dalam dan sangat semak, si tukang kayu itu tidak berani untuk menolong istrinya, menemui istrinya di dalam jurang tersebut. Nah, dia pun sedih kembali, sama seperti tadi ketika kapaknya hilang. Nah, ketika dia sedih, datang lagi malaikat. Malaikat itu bilang seperti ini, "Hei tukang kayu, kamu kenapa kok sedih?" Kayak gitu. Terus tukang kayu bilang, "Istri saya tadi jatuh ke dalam jurang tersebut. Saya tidak bisa menolongnya karena saya tidak berani. Saya takut di dalam sana ada ular, ada binatang-binatang yang sangat mengerikan." Nah, si malaikat pun berkata, "Baiklah, aku akan menolongmu." Seperti itu. Nah, ketika si malaikat menolong si tukang kayu, dia membawa 3 orang wanita. 3 orang wanita untuk dibawanya kepada si tukang kayu. Nah, wanita tersebut ada yang cantik, rambutnya panjang, dan ada yang manis kayak gitu. Dan ketika si malaikat membawa kepada si tukang kayu tersebut, dia pun berkata kepada tukang kayu, "Hei tukang kayu, coba kamu pilih yang mana istrimu." Seperti itu. Nah, pada saat itu si tukang kayu itu tidak jujur adik-adik. Dia bilang istrinya yang rambut panjang, padahal tadi istrinya itu yang si rambut pendek. Nah, dia berkata, "Yang ini malaikat," katanya. Setelah itu malaikat pun sedih karena si tukang kayu berbohong. Dia tidak memilih rambut panjang, padahal tadi istrinya itu yang si rambut pendek. Nah, dia berkata, "Yang ini malaikat," katanya. Setelah itu malaikat pun sedih karena si tukang kayu berbohong. Dia tidak memilih dan tidak jujur memilih yang mana sebenarnya istrinya kayak gitu. Nah, ketika itu malaikat tahu dan malaikat bertanya,
"Hei tukang kayu, kenapa kamu memilih wanita itu bukan istrimu sendiri? Padahal aku membawa 3 wanita, aku mau menguji bagaimana kejujuranmu." Nah, si tukang kayu pun menjawab seperti ini. "Bagaimana aku bisa memilih 3 wanita? Sedangkan 1 wanita saja aku tidak bisa menafkahinya." Nah, adik-adik, si tukang kayu pada saat itu berbohong dan dia memiliki alasan supaya dia tidak memilih wanita yang ketiga-tiganya, tetapi dia memilih wanita yang satu, bahkan itu pun bukan seorang istrinya, bahkan itu wanita yang lain. Nah, dia memiliki alasan dan alasannya itu tidak logis seperti itu. Nah, jadi tadi kan tema kita itu kan tentang kejujuran ya. Nah, kakak mau tanya, apa sih arti dari kejujuran itu kayak gitu ya? Nah, kejujuran itu adalah perbuatan yang baik. Nah, kejujuran itu adalah perbuatan yang nyata, perbuatan yang sebetulnya. Nah, dan kejujuran itu ketika seseorang jujur, maka itu harus selaras dengan apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Itulah arti dari sebuah kejujuran. Nah, seperti si tukang kayu tadi, kakak sudah memberikan contoh cerita tukang kayu. Yang pertama dia jujur, dia berkata bahwasanya kapak yang dimilikinya itu genggamannya terbuat dari kayu dan dia berbuat demikian, dia memilih kapak yang terbuat dari kayu. Dan yang kedua, dia sudah berbohong. Nah, jadi kejujuran itu adik-adik adalah perkataan yang selaras dengan perbuatan. Nah, ketika kalian berkata iya, maka perbuatan kalian juga harus selaras dengan perkataan kalian tadi. Nah, seperti itu. Itulah arti kejujuran. Dan kenapa sih orang seringkali tidak jujur? Kayak gitu kan? Nah, mungkin orang tidak jujur karena seseorang itu tidak berani untuk mengatakan kejujuran. Satu, karena dia takut. Nah, yang kedua karena dia ingin berkuasa, ingin memiliki, kayak gitu kan. Dia ingin dipuji oleh orang lain sehingga dia tidak berkata jujur. Nah, seperti si tukang kayu tadi, dia memiliki alasan bahwasanya dia tidak bisa menafkahi 3 orang istri. Nah, Tuhan menyukai anak-anaknya yang jujur kayak gitu. Jadi ketika kalian jujur, Tuhan menyukai itu. Nah, ketika kalian tidak jujur, Tuhan tidak menyukai itu. Karena salah satu dari ketidakjujuran itu termasuk ke dalam dosa kayak gitu. Lawan katanya itu kan berbohong. Persamaan katanya berbohong. Nah, pernah nggak sih adik-adik sekolah minggu berbohong sama temannya, sama guru, maupun sama kakaknya, sama mama papa, atau sama guru sekolah minggunya? Pernah nggak sih kayak gitu? Nah, kalau misalnya adik-adik pernah pernah tidak jujur atau berbohong kepada sesamanya, maka melalui firman ini adik-adik sekolah minggu disuruh sama Tuhan Yesus supaya bersikap jujur. Seperti itu. Nah, apa adanya jujur? Jujur itu apa adanya, mengatakan perkataannya sesuai dengan apa yang dia perbuat, tidak menambah ataupun mengurangi, seperti itu. Seperti contoh cerita yang kakak ceritakan tadi. Nah, yang kakak ceritakan tadi kan dia dalam 2 konteks nih. Yang pertama dia jujur, yang kedua tidak jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu harus mengikuti konteks yang pertama. Dia mengatakan bahwasanya itu miliknya. Padahal di sekeliling dari kapak yang terbuat dari genggaman kayu itu ada kapak terbuat dari emas dan perak. Jikalau itu dijual, harganya pasti lebih mahal yang dari emas dan perak. Tapi karena dia jujur, dia mengatakan bahwasanya yang miliknya itu adalah yang dia miliki itu adalah yang terbuat dari kayu, seperti itu. Nah, dari cerita ini adik-adik sekolah minggu juga harus belajar bahwasanya apapun yang kamu inginkan, apapun yang kalian inginkan, yang kalian tidak sukai, harus kalian katakan dengan kata sejujurnya sesuai dengan firman Tuhan. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebih dari itu adalah perkataan dari iblis. Seperti itu. Nah, untuk adik-adik remaja juga mungkin di dalam pertemanannya kayak gitu kan banyak kejadian-kejadian yang
ataupun peristiwa yang tidak jujur yang kalian dapati seperti itu dalam pertemanan. Mungkin temannya mengatakan bahwasanya kamu itu tidak baik kayak gitu kan, terus disampaikan dengan teman yang lain seperti itu. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, semuanya adik-adik sekolah minggu disuruh untuk bersikap jujur seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, supaya adik-adik sekolah minggu bisa merespon firman Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu mau berjanji sama Tuhan supaya adik-adik sekolah minggu menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus, anak-anak yang jujur. Adik-adik sekolah minggu setelah mendengarkan firman ini, ambil kertasnya, ambil penanya, boleh pakai cat warna, boleh pakai pena biasa, tulis di kertas dengan kata-kata aku anak yang jujur. Oke, tulis di kertas dengan kata-kata aku anak yang jujur. Oke, nah kalian tulis, nanti setelah ditulis kalian foto dan nanti dikirim sama Kak Eka melalui mamanya masing-masing ya, supaya nanti kakak-kakak guru sekolah minggunya melihat bahwasanya adik-adik sekolah minggu hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka mau memperbaharui semua sikap-sikapnya dan mau menjadi anak Tuhan yang baik, sehingga mereka mau jujur kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru di sekolah, dan kepada semua orang terdekatnya. Seperti itu, demikian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat ataupun iblis. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyampaikan firman kepada kami, sehingga ya Tuhan, kami senang mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena Tuhan Yesus mau mengingatkan kami, supaya kami menjadi anak yang jujur, anak yang tidak berbohong ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukannya itu Tuhan dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu dan ingatkan kami, supaya kami Tuhan bisa menjadi anak yang jujur. Tuhan Yesus, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati sekolah mereka Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka bisa bersekolah dengan baik ya Bapa. Tuhan juga yang memberkati Tuhan buat kesehatannya mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, apapun yang menjadi aktivitas adik-adik kami ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa, doa O Yesus asomani. O Yesus asomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boyda lan honami salakana torsa, dopamas homan nami torang agi huja. Amin. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sekian ibadah kita hari ini. Selamat